Mun dede ngahusuknya jumpang aja. Mulai sab awal sampai sab akhir. Dede ngahusuknya. Imam hanya udah husuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima lisanuhu wa yaduhu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan umur serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan umur dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini dapat kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah selalu kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perantaraan beliau kita mendapatkan hidayah Allah, iman dan Islam. Hadirin sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini kita diberikan kepercayaan untuk membacakan ini mengakhir penilai Isra Mi'raj lah. Nah, itu hari ini kita dipercayakan kembali. Tapi langsung ke kajian deh. Potongan anak kecepatan dah. Ini dua kemungkinan nih, mau hendak lakas, mau dijual lah, atau lambat mau dijual. Dua kemungkinan melihat keadaan. Kita melihat keadaan dijual. Orang bapak dengan Tuhan kita ambil hari. Pada yang Tuhan kan para perhatian juga. Orang sigar maka masih kita ambil juga. Melihat keadaan oleh. Nah, jadi pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kepercayaan kembali untuk membacakan tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebab salah satu yang mana Nabi kita di Isra Mi'rajkan oleh Allah, karena pada tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpakan kedukaan pada tahun itu. Yang pertama, meninggalnya bini Sidin Khadijah.
umur Khadijah pada waktu itu dalam tarikh 65 tahun. Berarti Nabi kita berumur 50 tahun. Karena Saliseh kan waktu menikahi Khadijah umur Nabi itu 25 tahun dan umur Khadijah 40 tahun. Satu ini 15 tahun. Nasib dah dakwah itu. Seandainya kita lah ibarat kita. Ya, intinya bila lior itu menyorong apa aja orang yang pikiran. Orang bila orang kawinnya lah itu orang. Intinya tuh ya hendak. Ya hendak orang hendak kejadian luar. Nah, orang pas itu yang ada akun lah juga. Iya yang menjalaninya dan seorang. Jadi Nabi kita ditimpakan kedukaan meninggalnya istri Sidin. Kemudian tidak beberapa hari kemudian meninggal pula paman Sidin, Abu Thalib. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 1 bulan. Terserah aja bang itu. Kita mah walawan itu kalau dia jadi beres. Ya, mana anda? Jadi pada waktu itu Sidin mendapat kedukaan. Nah makanya kita kan dalam hidup ini dalam hidup nih tasawufnya adalah dalam hidup ini yang kita di dunia ini pasti ada pada diri kita itu 4 perkara demu dada. Pasti ada. Salah satu 4 perkara. Lalu bagaimana kita selaku orang mukmin menyikapinya seandainya kita ada dalam satu perkara tersebut? Kayak cara kita menyikapi? Yang pertama perkara yang kadang ada pada diri kita. Yang pertama terkadang seseorang itu dalam hidupnya dalam ketaatan kepada Allah. 7 taat. Nah, ada orang seperti itu dalam perkara hidupnya 7 taat kepada Allah. Bagaimana cara menyikapinya seandainya kita ada pada perkara yang pertama ini? Caranya bersyukur kepada Allah. Falyahmadillah, pujilah Allah. Seandainya Allah tidak memberikan taufik hidayah kepada kita, niscaya kita kada kawatan. Kita tuh tahu yang baik, siapa nama ada tahu di baik, tapi kulir ngewi. Nah itu berarti belum ada dapat taufik Allah, belum taufik inayah Allah, belum pertolongan Allah, belum tahu kan? Ngaji Quran itu bagus ya, ada angin bagus, bagus ngaji Quran dah. Nggak sembahyang subuh ngaji Quran, nggak sembahyang subuh ngaji Quran, bagus. Tapi kuler ngewi. Itu berarti taufik inayah Allah daripada dia. Jadi bila orang itu kawa taat kepada Allah, falyahmadillah, pujilah Allah. Seandainya kita itu ada dalam majlis yang baik, pujilah Allah. Seandainya Allah tidak menggeretekkan hati kita, menolongi hati kita, barat kita gak berat. Tahu berarti anda sembahyang sunat sebelum subuh tuh fadilahnya tahu deh. Tuan guru menerangkan tapi liur deh. Tahu apa fadilahnya? 2 rakaat sembahyang fajar, 2 rakaat sembahyang sebelum sembahyang fardu subuh. 2 rakaat apa keistimewaannya?
lebih baik daripada alam semesta ini bersama nang seisi-isinya. Apa nang di dalam perut bumi ini, di dalam tahu ya? Banyak. Tuhan berikan itu. Keistimewaannya sama, dia mendapatkan itu. Tapi kuler ngewi, saja. Dah ngewi. Sembiang subuh kan mengkardunya nampak habis waktu deh. Sembiang sunatnya belum. Taufik inayah dan. Jadi jangan disombongkan. Tiba turun daripada balai. Aku aja nang bawa nang lainnya. Nang lainnya tuh hanya imbas salam buahan deh. Aku enggak ada sampai kisah. Aduh buah belum. Jadinya itu inayah pertolongan Allah. Syukur jangan dibanggakan. Kita menggawi kebaikan, seandainya tanpa pertolongan Allah, kenapa? Contohnya lah dalam tauhid, pulpen. Kita ini nang kayak pulpen. Adalah daya upaya pulpen. Kamu sama tuh nang bahasnya. Pulpen ini tidak mempunyai daya upaya kayak gitu. Tanpa digerakkan, tidak menghasilkan tulisan. Ketika digerakkan, dituliskan, timbul tulisan. Timbul tulisan. Belakang saya kan ada di tulisan. Timbul tulisan. Tanpa digerakkan, tanpa pertolongan, ada bergerak kayak ini ya. Tahu pak? Lalu digerakkan, timbullah tulisan. Bukan pulpen yang menulis di bawah. Bukan pulpen yang bergerak ini, ada yang menggerakkan. Tanpa inayah pertolongan Allah, kita tidak kawat. Bila kau beramal soleh, bila kau berbuat baik, falyahmadillah, pujilah Allah. Yang kedua, perkara yang kada boleh kada pada diri kita. Terkadang kita itu ada dalam perkara maksiat kepada Allah. Kayak apa cara menyikapi kita seandainya kita sudah tergawi kemaksiatan kepada Allah? Fatubu ilallah. Sesegeralah bertobat kepada Allah. Ataibu minadz dzanbi kaman la dzanbala. Orang yang bertobat daripada dosanya seolah-olah tidak ada lagi dosa pada dia. Nah, ini segera bertobat. Seandainya tergawi tak hilap, tak hilap lalu tergawi. Ada kawan juga tergawi deh. Kayak apa lagi? Bertobat kepada Allah. Beembik, jangan lagi mengkayanya. Dan bertobat itu dengan sebenar-benar tobat. Jangan iincaan. Jangan pian gak ada lagi gak mabok. Rajin mabok terus. Au jizidin bukan. Jadi bila minum mabuk tuh aku sakit parut. Jadi aku gak ada lagi. Nah berarti itu ada sebenar tobat. Parut sakit. Nah, sudah. Bilang gak ada narkoba lagi. Kau tobat deh. Tidak. Gue ini duit kalian jari. Sudah. Lah ya, orangnya. Lah. Sebenar-benar tobat. Seandainya tergawi maksiat, bertobat. Ambil, jangan lagi. Tadinya berbicara, hampir putus. Mudah putus,
kawinnya. Itu pecirin lagi kamu situ. Sebenar-benar tobek. Yang ketiga perkara yang kada boleh kada pada kita. Terkadang seseorang itu ditimpakan Allah kenikmatan, sugih, berduit, awak sehat dan sebagainya. Bagaimana cara menyikapi kita selaku orang mukmin? Fashkurillah, bersyukurlah kepada Allah. Dengan cara apa? Pergunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. BC motor, BC sepeda motor, gunakan taat kepada Allah. Bawa ke masjid, bawa ke langgar, jangan langgar dilanggar. Nanti tenang baik-baik tak. Jangan dibawa kendaraan ini kepada hal maksiat. Jangan. Nah, ada isi motor, keburungan orang hendak minta apa ngarannya, minta bantuan, bawa. Tidak. Ada orang menjok duitnya KR. Jangan disuruh orang memaksa benar. Nah, jurah. Ada gitu. Nah, kemana? Dah, ada akan. Bila orang itu berduit, banyak berduit, bawa untuk hal yang diridhai oleh Tuhan. Beri orang-orang ngaji, duit yang banyak bakulat dah sawat duit. Karangan kitab-kitab, memang yang ngaji. Ya. Nah, ada orang-orang yang kada kawan ngaji, kawan nukar baju kada kawan nukar, ada sekolah. Baju kada kawan nukar, sepatu kada kawan nukar, sandal kada kawan nukar, Budi hidup sukar. Awak tukaran, itu masih duit bakulat. Gunakan untuk yang diridai oleh Allah. Nah, itu cara mensyukuri nikmat Tuhan. Cara mensyukuri nikmat Tuhan adalah pergunakan nikmat itu untuk hal yang diridhai oleh Allah. Jangan kepada perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Itu cara kita bersyukur dengan nikmat. Yang keempat, terkadang kita ditimpakan Allah dalam sesuatu hal yang kada nyaman. Nah, seperti Nabi ditimpakan hal yang kapati nyaman. Ini tuh ibaratnya tuh kedukaan lah intinya tuh. Yang seorang sayangi, dia lagi yang seorang sayangi berhari. Sayangnya bahannya lawan nang apa? Kucing kali. Mati, kalau kucing so sayangnya lah kucing nih mati. Ada dari kucing kawan bini kali. Sayangnya kalau ini jangan mati. Ini jujuran nggak ada sawi, nggak ada awal. Dia di balan. Jadilah kayak ini. Kucing ini jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar, disuruh sabar. Ketika ditimpakan dia musibah, hal yang kapati nyaman, sabar dia. Itu cara kita orang mukmin menyikapi. Jangan salah sikap. Ketika dapat nikmat, maksiat diabur-abur nang pada karuan. Motor narkoba sampai ke memuakannya. Mau kenyang tempat. Ini duit ya. Ketika ditimpakan musibah, nang kapati nyaman, anak bermati. Asa, anak bermati deh. Nang ada cucok nah. Nah, jadi Nabi ini ditimpakan Allah musibah. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin dihibur oleh Allah.
supaya Nabi kita ini tidak larut dalam kebupaan. Lalu Nabi kita ini di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, dijalankan, bukan berjalan seorang. Nah, Sidin itu mulai Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina itu satu malam perjalanan Sidin. Karena Sidin ini berjalan kada seorangan. Kalau di masa Nabi itu perjalanan mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sebulan hanya sampai. Tapi gaya santai bang lah, ada Nabi bilang terus ada bang. Ada apa namanya anak makan Nabi hidup bang, ada apa lah? Nah, istirahat, lanjutkan perjalanan sebulannya sampai. Kaosnya beli, kendaraannya bang juga lah sesuai. Nah, di masa itu sebulan hanya sampai. Tapi Rasulullah SAW itu dengan waktu yang sangat singkat. Karena Nabi kita itu mengendarai kendaraan yang paling cepat, yaitu borak, lain buruk. Borak. Borak ini diambil dari kalimat barkhun, artinya kilat. Apa dia ada contohnya? Cepat itu lah. Sekali borak tu melangkah, sekali hayang borak begitu. Sejauh mata memandang. Bagaimana pandangan kita yang paling jauh, cepatnya ada. Selangkah ada. Belum ya tak makinnya lagi nak. Cepat yang mengilayang begitu dah. Makinnya lagi. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ditahankan oleh Allah. Tahan sedang ada gugur. Kalau kita kan ETH. Nah, jurang. Gugur kaju kongwen nah. Tarik kurang lawan sopet nang paling banyak. Nah. Siap jurang. Ngeng. Tebulung orang. Nak bahaya. Lanjuran. Tapi Nabi ditahankan Allah dan tidak masuk angin. Kita ini kan bilang kalau lajuan itu ya, bilang kalau lajuan itu ya bibir kahilir kaulah. Ada lajuan gitu loh, bibir loh, kahilir kata kalau ngantuk. Kahilir. Oh dari sponsor apa dari sukun dilawan gitu. Kalau lajuan dah. Nah ini kawan udah melawan suku. Artinya apa? Nabi kita ini ditahankan oleh Allah dalam Isra'nya ini. Jadi Nabi kita tuh perjalanan mulai Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina itu dengan cepat. Ada istilah nang lambat kan? Cepat sesuai juga lawan kendaraannya. Cepat. Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa hikmah Allah mengisra mi'rajkan Nabi kita? Linuriyahu min ayatina. Allah perlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana yang ada di angkasa sana melihat tanda kebesaran Allah luar biasa. Nang kadada orang di dunia yang tahu di atas sana, Nabi berdulu tahu di atas sana. Ini keistimewaannya. Untuk Allah perlihatkan kepada Nabi tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peristiwa yang Nabi lihat
pada waktu Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi waktu Isra itu mencium bau yang harum. Lalu jalan Nabi, ya Jibril, nih bau harum apa nih? Nah, jangan bau harum tuh sadu deh. Bau harum. Tapi Nabi nih, ya Muhammad ketahuilah olehmu, ini adalah bau harum keluarganya Masirah. Apa sejarahnya? Nah, keluarga Masirah meninggal dalam satu kubur semasa dengan Raja Fir'aun yang bakaku jadi Tuhan. Ya Masirah ini ada menyembah Fir'aun, ketahuan. Karena waktu menyisir rambut anak Fir'aun ini masih tak tukang sisirnya menyurui rambutnya orang sugih rambut aja diupahan. Jadi kita ini nyurui rambutnya diupahan kada awang gejik. Rambut aja diupahan orang. Nah, sisirnya pula nang larang deh. Sekarang upahan gade, nukar sisir gade, pakai tangan nah. Ada banget. Nah, begini. Lalu waktu gugur sisir nih, waktu menyisir tuh gugur kalapasan. Lalu terucap ta'isa Fir'aun, celaka Fir'aun. Terucap ngindah, maka ada orang. Celaka. Ini nyambat abahku celaka nih. Pura-puraan loh nih. Nah, lalu dilaporkan dan Fir'aun dan Damar itu tarik Fir'aun panggil. Ini orangnya. Masih tak. Nah, baik kamu nih. Mendoakan aku nih celaka, aku nih Tuhan, dola. Ya masih tak. Pian tu lain Tuhan. Pian tu hanya manusia. Tuhan itu Allah. Nah, ini Fir'aun yang sarik. Lalu ringkas sejarah, Fir'aun ini menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan kawah yang seganal-ganal kawah. Datu kawah. Anjir. Siapakan kawah yang paling ganal. Isi minyak dalamnya dah minyak isi di bawahnya kita apa? Karena rencana di apa ini ulah mata kejar di sangat, itu di sangat rencana bila ada akun mati. Nah, betul. Adapun di kitab itulah minyak aja bang dipadahkan lah, jadi bang madahkan tuh minyak dimulai kan. Mas kejar ada orang itu orang kan dimulai segitu. Hasil minyak ada. Padahal kunci mas dimulai itu tuan gurunya dosa Ustaz. Jadi Ustaz Isidin dan kunci mas lain dimulai. Karena juga kita pikirkan perusahaan itu adalah waktu itu. Pikiran habis. Tidak jadi orang dimulai percaya. Produksinya belum ada, pabriknya waktu itu belum ada, karena nama ulah aja belum lahir. Ada luar. Nah, pokoknya bila ada hakon ketinggai guys itu. Nah, ada hakon sudah panas nih minyaknya, timbai lah. Nang laki lo timbai, mana tutuhannya nih? Tutuhannya mana? Hakon enggak menyembah Fir'aun lagi, jangan lagi menyembah Allah. Ada hakon, timbai, mati. Ditimbai ke minyak nang panas tuh, mati. Aduh mati.
Mau ada mati itu nyala makan orang lain. Mati. Kemudian anak sidin nang tagenal. Ya anak sidin 2 bang. Nang tagenal ada, nang masih di asuhan ada. Nah, ada juga ada timbay lah mati. Tak tinggal lagi masih tah lawan nang anak nang masih halus. Jadi sidin waktu itu tagenal dulu nah. Akhirnya sidin mau mati. Enggak ada apa aja. Nih anak nang dalam asuhan nang masih halus nih ya pak. Nang kada tuhunan apa belum matilah juga gini. Bisa orang nah. Hanya orang lahir sama orang dari ini. Nah, berpikiran nih untuk menguatkan keimanan daripada masjidah. Lalu Allah Subhanahu wa taala kuasakan anak sidin ini berucap. Padahal kata anak itu kada masanya ucap. Kata anaknya umur sebulan, kan bisa ucap. Dan bisanya ucap. Karena mau ucap, tiba sampai masanya. Ini belum. Nah, kayaknya halus tapi tua umur lah. Ya anak halusnya bisanya ucap ini posisi ngobrol. Salah jangan ada singan, salah singan. Jadi Tuhan kuasakan ucap. Wahai umat jangan ragu, pian ini dalam kebenaran. Jangan ragu. Kalau karena keyakinan anak-anak bisa bucap bisa bucap menyatakan jangan ragu, pian ini atas kebenaran. Betimbai biar jujur betimbai sidin mati. Lalu mati sekeluarga dalam satu kawah. Ini sejarah. Orang yang cinta dengan iman, ini ngarannya mati mempertahankan iman. Di masa itu dikarasik supaya jangan beriman. Tapi karena cinta dengan iman, maka dia pertahankan keimanannya itu walaupun nyawanya sebagai taruhannya. Itu orang di zaman dulu dah. Makanya kita itu dalam tauhid, kita ini wajib beriman kepada Allah beserta kita mencari dalil. Beriman kepada Allah serta mencari dalil. Jangan hanya kita beriman kepada Allah tapi tanpa mencari dalil. Contoh umpamanya, Tuhanmu itu jurang siapa? Kita jawab Allah. Allah itu jurang siapa? Allah tenang deh. Wah, agak ingin sedanya. Orang Tuhan yang siapa? Allah. Allah itu siapa? Allah itu adalah nama ngarang zat yang wajib ada dalam tauhid. Allah itu adalah nama bahasa kampungnya ngarang zat yang wajib. Apa dalil adanya Allah? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Adanya langit bumi adanya alam semesta ini bukti adanya Allah. Adanya ini masa adanya seorang, pasti ada yang maha, yaitu Allah, orang yang maha kuasa. Itu makanya mencari dalil. Kadang-kadang kita itu bertaklid saja. Makanya ada ulama mengatakan bila keimanan orang itu hanya bertaklid, tidak sah keimanannya. Ada juga ulama yang mengatakan sah bila dia bertaklid, asal yang ditaklid ini orang yang benar. Taklid itu bahasa kitanya mengikut
mengikut orang yang tahu asa yang benar. Contoh, ini contoh bertaklid lah. Contoh bertaklid. Orang itu seolah di matematika ini kada lihai, kada tahu. Kada lihai, kada lihai. Sudah setahun baru lah. Seperti ahli. Orang yang di belakangnya ahli. Lalu jar gurunya 2 tambah 2 berapa? Yo, tuh yang di belakang 4 pai. Yo, ikam berapa? 2 4. Iya ya. Nah, 4 di sini. Padahal seorang nggak menghitung itu. Tapi mau umpati orang hanya berempat. 4 juga. Tapi nak bujur di 4. Nah, ngalih ini bertaklid orang tuh luput. Tuh kan? 2 tambah 2 berapa jurang? 5 baik. Yo ikam berapa juga? 5 ya. Oh luput orang. Nah, seorang bisa mencari dalil. Mana 2 tambah 2 tuh jadi 4 jadinya tuh mana? Nah, itu cari dalil karena. Jadi 2 tambah 2 tuh jadi 4 tuh mana dalilnya? Nah, tate, ini 2. Kita gabungkan 4 kok. Oh iya, nah itu dalil. Orang mencari dalil. Ada umpatan murah. Berarti tahu. Jurang. Kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Orang pintar. Aku nak pintar dulu tahun orang. 17 Agustus 1945. Yo, ikam juga. Bawah. 17 Agustus 1945. Jujur aja. Padahal 4 yang itu tuh. Nah, itu taklet jalan itu. Pada itu perhatiannya benar. Tapi umpat kurang. Tapi untung nanti umpat ini orang nam benar. Di Bandung tak salah. Parah itu orang. Makanya kalau selama-lama kita kawan mencari dalil, cari dalil. Nah, itu disuruh sekolah. Ditanya satu-satu ada kawan sekolah. Kakak kan didukung sekolah. Jangan dikenal-kenal aku ya. Jangan. Jangan namanya Sidin. Sidin gak ada bunga. Bos. Lah. Akan-akannya bila ya ada hikmahnya anak ngaji itu dukung lagi. Jangan lagi dia orang lain. Nah, kita mencari butuh beda lagi. Apa dipikir orang beda? Kan ngaji lagi sudah. Jangan dia lagi ya. Anak, ikan nak ada kawin nak. Jangan ditawari lo gitu. Ada salah aja nak kawin. Ada lo ya jangan ngaji. Jangan dia ya. Nah, bini orang saya kurang. Kita Pak Dirmi sahabat kita ya. Allah, dari Islam ini. Coba darinya. Intinya aja deh ya. Intinya aja deh. Intinya Nabi kita di Isra Mi'raj intinya apa? Menerima perintah Allah sembahyang 5 waktu sehari semalam. Nah, ini keistimewaan ibadah salat. Sembahyang langsung Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada Rasulullah tanpa perantaraan Jibril. Kalau ibadah yang lain perantaraan Jibril, ini langsung dari Allah. Asalnya sembahyang yang diperlukan kepada Nabi dan umatnya 50 kali sehari semalaman. Itu asalnya begitu. Asal sekali itu. Lah, 50 kali sehari semalaman. Coba kita bayangkan.
Seandainya itu masih diperduakan 50 kali sembahyang sama nama tuh kira-kira kita di kadang kawan begitu. Aja ramana tulang kepadang bang orang. Allah Akbar. Apa aja? Baca ya oleh 3 lacakan. Allah Akbar, Allah Akbar. Naik pulang, masih pulang. Allah Akbar. Allah cepat pulang. Apa baca ada yang kurang baik. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi seorang baca iwa, paling kurang mantap dia itu. Apa sulitnya naik turun naik turun naik. Nah, Anda dihantar hitungan 10 hatapan, umpamanya hendak ditanahkan 10-nya supaya 10 buting hatap kalah hanya sekali turun. 20 kali sembahyang udah tertinggal. Waktu datang terus. Boleh. Lalu turun pertemuan lawan Nabi Ibrahim ranai Jasidin. Ke langit ke-6 bertemuan dengan Nabi Musa alaihi salam. Sampai dulu ya. Saya sejarahnya nazar kayak itu. Masa kita nih Musa Bani Israel kan. Karena Musa tahu naik turun sini. Jadi Musa hadang. Nih kalau bahasa anak ini tak kipol saya kan. Hadang lebih. Abang Tuhan wajib anak. Tahu dah deh. Kenapa aja kan? Tak tahu urusan orang deh. Jujur kan. Jangan sini kadang kipo, awas kita 50 kali. Nah, jadi berterima kasih kita kepada Nabi Musa. Apa kita? Jadi, coba 50 kali sembahyang sehari sama. Punya kan indah. Umat pian tuh kadang mampu. Kalau pian mampu, umat pian ini kadang mampu. Ada. Minta keringanan naik ke atas naik. Minta keringanan. Naik mau lah. Naik. Naik. Minta keringanan ya Allah, adalah keringanan. Tuhan, kurangi 5 jadi 45. Ini kan ngaran orang jualan nggak betul-betul nggak itu loh deh. Kurangi, ya. Kurang. Nabi Musa halangi Allah. Apa hasilnya? Apa kan penasaran deh? Apa hasilnya deh? Coba berapa? 5 Tuhan kurangi jadi 45. Masih kebanyakan ya. Ada mampu turun. Naik belum? Minta keringanan. Yang kamu bilang turun ambil ya. Naik. Dikurangi pulang 5. Mbak pulang lagi 40. Lah kurang deh. Nabi Musa halangi bilang. Nah. Harapnya sih dibeli. Warninya lah ibaratnya gitu. Nah, apa Pak? Berapa dah? Kurangi 5 bilang berarti 40. Masih banyak gitu. Minta pulang keringanan naik pulang. Turun naik. Sampai 9 kali dia naik. Turun. Berapa? 5. Masih banyak nih. 5 itu masih banyak. Minta keringanan pulang. Dikit. Ini Nabi aku
supan muhai di tapat. Kita kan gitu nih. Tak awal lagi. Beri supan deh. Menjadi kurangi tulang 5, apalagi nak beli. Ya ada long ini, ya ada gini. Ya ada. Nangga itu dah ya, awal lagi lah. Ya 5 sekarang sampai. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka mengerjakan 5 kali dalam sehari semalaman keparduan itu, Allah berikan pahala seperti 50 kali sembahyang. Fadilah pahalanya 1 kali kebaikan itu kan dibalas Allah Ta'ala 10. Ini dengan kerahmatan, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya sembahyang 5 waktu ini merupakan salah satu tiang agama. As-salatu imaduddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan salat menggawinya, sama dia seolah-olah membangun Islam. Wa man taraka faqad hadamaddin. Dan siapa yang mengabaikan sembahyang, maka seolah-olah dia merobohkan Islam ini. Jadi kita laksanakan keparduan Allah Ta'ala ini. Ada kawan menggawi sembahyang berjamaah seorangan, tapi jangan juga seorangan terus. Ada juga berjamaah. Ya fadilah berjamaah ini keistimewaannya banyak. Mensorangannya kalau kok ada khusyuk, ini yang ngarang sorangan loh. Tapi kalau bakal kawanan, kalau ada nang tahu khusyuk, seorang kada khusyuk, kawan khusyuk, san banyak jamaahnya, san baik. Aku juga waktu rokok khusyuk, nang lainnya parai deh. Deh, mau aku jaga deh waktu iktidal khusyuk, nang lainnya parai yiyir. Jangan saya aku waktu sujud harus khusyuk, yang lainnya parai. Nah, tapi karena tak kumpul banyak dah. Pada seikat seorang, seikat seorang mau khusyuk dah, campur sempurna akhirnya. Munda dengan khusyuknya 2 bangunnya, mulai sab awal sampai sab akhir, dia dengan khusyuknya. Imam hanya ada khusyuk. Lagi kesempurnaan salat ada lagi sabla. Makanya jadi imam apa? Sahur sepuh tuh. Sahur, sahur kita. Jadi sahur belum masak. Ratakan sab. Karena meratakan sab itu salah satu kesempurnaan salat. Nah, ini lagi. Sab yang sempurna. Sab pertama, sab kedua, sab ketiga sempurna, diiti rata. Nah, itu pula fadilah. Namanya sembahyang berjamaah ini ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunat muakkad. Imam Syafi'i mengatakan sunat muakkad. Pengerjaan sholat berjamaah nih. Udah. Jadi dalam jamaah itu ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum. Imam seikom, makmum berapa? Kata Sarah, lah berapa? Jadi masalah imam seikom. Namanya imam banyak, ini camuk. Tidak. Lah dan mengkawat tuh kepada banyak nabi sirpa. Kalau orang dedeh dan yang lain lah antara anon ka anak tetap bakat deh. Ada awak anak kan kita tuh ada awak bang itu terus ada awak biasanya ada wayahnya ada awak kali ringga atau apa lah ini enggak
banyak terjadi lokok umpamanya sorangan bakal harus jadi imam. Bulan. Motornya bahasa makan aku motor lah. Lalu dilaksanakan berjamaah. Pokoknya Pak enggak sembahyang maghrib, pas keburungan imam keburungan seperti nyaman awak pas isya dia lagi. Pikiran. Jadi kalau ingatkan nambah be-6 orangnya dibeli lagi. Minta Tuhan jadi imam. Aku disuruh jadi imam dawak. Kamu dawak gitu. Kembang. Oh bisa harus juga. Pokoknya jangan tahu Pak. Kita asingan. Aduh, asingan. Ini jangan lo bener Pak. Nampak Tuhan aja dah. Nampak Tuhan. Imam dakwah. Ayo doa. Pokoknya ada Pak. Udah. Tidak aku jadi imam. Kan? Jangan diprotes. Jangan disalahkan. Ya Pak. Bila aku ini diprotes, disalahkan, aku udah ngomong lagi. Jurang, biar tenang aja. Biar kami ikuti. Biar imam kami ikuti. Kami kada protes. Kami kada salahkan. Kami ikuti biar. Pokoknya napa jer biar ya dah. Pak, aku bagaimana tadi lah. Tapi ingat tahan perasaanku tadi lah. Kami ingat tahan. Berdiri. Benar. Orang disuruh beli. Nah, ini disuruh Bang. Aku kayak orang ini. Cepat tidur nih. Biar ada haran. Haran gugup ya. Jadi nanti belakang amin. Kok semangat di belakang. Sampai semangat rasa gugup. Bisa gugup. Ya lo boleh, orang orang gugup. Biasanya imbang baca Fatihah, baca surah. Ayo surah itu. Nah ini, lah Tuhan ada ngaji ini. Dari surah nang mengkawat tuh nang paling pendek. Ayatnya tuh nang paling pendek. Orang imbahan dia baca Fatihah masih rana. Apa tadi baca sini dari surahnya? Ya kira-kira. Nah, ingat apa dah? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allah. Katakan surah apa dah? Wallahat aja deh. Tidak, saya ingat orang itu mahal orang ini gitu. Tidak. Yasin Allah. Coba itu. Nah, pokok bisa sami Allah
pulang sujud kayak orang boleh untuk antara dua sujud pulang. Seharusnya kan berdiri loh oleh ini tasawuf akhir deh. Gugup. Itu juga ada subhanallah iya. Ini yang alihnya ada. Lah, maksudnya subhanallah. Nagur iman. Baik. Salam aja juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Apa sih yang bisa saya? Abang lagi. Ini di sini nggak mau dirku tadi. Aku tadi jangan disalahkan. Kadang menyalahkan. Seorang nak salah. Sudah bisa serahkan. Sini lu padahal jangan protes. Jangan disalahkan. Ini diperserah dah orang itu. Allah ada di sini. Yang bisa salahkan. Maksud kurang ada protes mengikuti taruh itu nampak kayak orang juga. Itu maksudnya. Jadi artinya apa? Bila ada orang tua tahu di agama, anak-anak kita tu nomor pemuda-pemuda anda di agama, dukung, soroh ia maju, soroh ia memperdalami agama, seorang yang berhari pada sebab sekarang lalu ia didukung. Nah, lalu generasi ini semakin membaik. Ada 6 tahun juga di akhir. Nah, semoga dengan acara kita pada malam hari ini lebih menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan dapatnya kita melaksanakan kefarduan yang Allah fardukan kepada kita. Jadi mungkin dapat kita sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.